Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali bermuajah bersama ustaz kita Al-Fatih Ahmad Jailani dalam kesempatan kajian pekanan bersama teman-teman staf Tiralen. Masih dalam pembahasan hadis-hadis pilihan yang insya Allah akan direferensikan ya dari kitab Tafsir Fathul Mundi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan kalau terpatur Mas Kurang Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya wa bisrali sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama teman-teman Atiralen di pekan atau di hari Jumat pekan ini di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Ya, ada kemuliaan di bulan tersebut. Insyaallah nanti pekan depan kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan sekelumit ya tentang sedikit daripada fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Kita selalu ya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa berpegang teguh dan juga melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa berjumpa dengannya di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir fi Fathul Mundi. Kita masuk ke hadis yang ketiga ya di kitabnya yang jilid ketiga. Insyaallah setelah jilid ketiga ini berarti kita sudah selesai kitab ini. Hadis ketiga ini berbicara tentang haramnya saling membunuh di antara sesama muslim ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anil Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu qala dhahabtu li ansura hadha rajul falaqiyani Abu Bakrah radhiyallahu anhu faqala aina turid qultu ansuru hadha rajul qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Faqultu ya Rasulullah hal hadza al qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ahnaf ya. Al-Ahnaf nama lengkapnya ada Al-Ahnaf ibnu Qais ibnu Muawiyah ibnu At-Tamimi As-Sa'di ya, Sayyidu Bani Tamim. Jadi beliau itu termasuk pimpinan daripada Bani Tamim. Diberi gelar juga sebagai Abu Bahri Al-Basri ya. Dan da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu wa kana sayyidu qaumihi ya. Jadi beliau termasuk yang diseru oleh Nabi dan Ats-Tsauri mengatakan ma waznu aqlil ahnaf bi aqli illa waznuhu ya. Jadi tidaklah kepintaran al-ahnaf itu kecuali dengan kepintaran daripada akal yang dimiliki oleh ahnaf ya.
beliau meninggal pada tahun Sab'a wa Sittina bil Kufah, ya, 67 di Kufah, ya, 67 tahun di Kufah meninggalnya. Baik, kita coba artikan dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu berkata, aku pergi untuk menolong laki-laki ini. Maka aku pun berjumpa dengan Abu Bakar. Jadi dalam perjalanan Ahnaf ini mau menolong seseorang, lalu dalam perjalanan hendak menolong seseorang ini, beliau bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Abu Bakar bertanya, aina turid? Kamu mau kemana? Atau kamu hendak apa? Gitu ya. Kemudian Al-Ahnaf mengatakan, ansuru hada rojul. Aku hendak menolong laki-laki ini. Ya. Aku hendak menolong laki-laki ini. Kemudian Abu Bakar berkata, irji, pulang balik. Ya, pulanglah lagi. Nah, disuruh pulang sama Abu Bakar. Fa inni sami itu, maka sesungguhnya aku telah mendengar, kata Abu Bakar, ya, Rasulullah SAW bersabda. Jadi Abu Bakar kemudian mengutip hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim itu bertemu, bisayfaihima, ya, dengan menghunuskan kedua pedang, ya, dua muslim itu, fal qatil, maka yang membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, finnar, itu di dalam neraka. Nah, jadi si pembunuh dengan yang dibunuh, keduanya masuk neraka. Fakultu, kemudian aku bertanya ke Abu Bakar, ya, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadal qatil, ya Rasulullah, ini pembunuh, wajarlah, ya, pembunuh ini masuk neraka. Famabal maktul, lalu kenapa juga yang dibunuh masuk neraka? Nah, jadi Abu Bakar termasuk bingung bertanya kepada Rasulullah. Kalau yang membunuh wajar dia masuk neraka. Lalu kenapa kok yang dibunuh juga sama-sama masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, innahu kana harisan, karena sesungguhnya dia yang dibunuh itu, harisan itu juga punya keinginan kuat ala qatli sahibihi, untuk membunuh kawannya tadi, sesama muslim. Ya, jadi sebenarnya dua orang muslim, yang satu membunuh, yang satu yang dibunuh, sama-sama ingin saling membunuh. Cuma yang satu aja kalah gitu ya. Yang satu saja yang kalah itu. Yang menang adalah yang membunuh. Yang dibunuh juga sama-sama punya keinginan kuat untuk membunuh yang membunuh tadi, si qatil tadi. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis ini sahih ya. Nah, kalau kita lihat hadis ini berbicara tentang sebenarnya gini, ada dua konteks, ya. Ada dua konteks yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah perjalanan Ahnaf bin Qais, di mana beliau ini hendak menolong seseorang. Nah, disebutkan di bawah, dhahabtu li ansura hadza rajul. Siapa orang yang ingin ditolong oleh Ahnaf ini? Yang dimaksud adalah sahabat Ali ibnu Abi Thalib, gitu ya. Jadi Ahnaf ini hendak menolong sahabat Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menolong Sayyidina Ali dari siapa? Dari Sayyidina Muawiyah bin Sufyan, ya. Jadi waktu itu memang kejadiannya sedang ada pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Dan Ahnaf ini sedang pergi membawa pedang, berada di barisan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, gitu. Nah, Abu Bakar ini tahu gitu bahwa Ahnaf ini hendak ikut berperang, ya, berada di barisannya Sayyidina Ali. Nah, maka kemudian Abu Bakar mencegah, kemudian hendak kemudian menyampaikan hadis Nabi. Gitu, menyampaikan hadis Nabi, apabila dua orang muslim itu bertemu dan menghunuskan pedang kedua-duanya, maka yang membunuh ataupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, gitu. Jadi
Jadi ibarat kata perseteruan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ini digambarkan dalam hadis ini. Nah, jadi hadis ini sebenarnya sedang tidak menanggapi peristiwa ini karena kan Rasul sudah wafat gitu. Cuman Abu Bakar ini menanggapi ya, upaya Ahnaf untuk menolong Sayyidina Ali, kemudian Abu Bakar mengutip hadis Rasulullah yang dulu ketika beliau mungkin ikut majelisnya Rasulullah mendengar hadis ini. Gitu ya. Nah, berarti ada dua problem di situ. Pertanyaannya adalah apakah perseteruan ya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ini masuk dalam kategori hadis yang ini, ya kan, termasuk dua muslim yang menghunduskan pedangnya dan keduanya masuk neraka atau tidak? Nah, itu pertanyaan besarnya. Yang kedua adalah, lalu hadis ini konteksnya apa? Nah, hadis ini konteksnya itu apa? Nah, itulah pentingnya ya kalau kita membaca hadis gitu ya. Kita harus tahu konteksnya apa, kemudian maksudnya kemana gitu. Nah, ini memang tidak bisa kita pahami sendiri kecuali melalui para ulama yang paham dengan hadis ini, ya, terutama ulama ilmu hadis. Nah, kita telusuri ya dua pertanyaan besar ini. Ini menarik sebenarnya, ya. Baik, kita coba mulai dari makna bahasa tadi. Ya, jadi dhahabtu li ansura hadzal rajul. Maksud hadzal rajul ini adalah Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Idza taqal muslimani bisayfihima wa daraba kullu wahidin minhuma al-akhar. Maksudnya adalah masing-masing itu punya saling berusaha untuk mengalahkan, saling berusaha untuk memukul ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi memang dua-duanya menghunuskan pedangnya, bukan hanya satu yang menghunus pedang, tapi dua-duanya. Jadi sama-sama berupaya untuk membunuh, gitu ya. Fal qatil wal maqtul finnar ay yastahiqani dukhuluha. Jadi keduanya berhak masuk ke dalam neraka. Kemudian ya Rasulullah hadzal qatil, kemudian Abu Bakar bertanya kan gitu. Hadzal qatil, cukup hadzal qatil, ya. Pembunuh ini maksudnya yastahiqun nar likaunihi zaliman gitu. Ya wajar si pembunuh ini masuk neraka karena memang dia melakukan kezaliman. Kezaliman itu dia membunuh orang gitu kan. Sesama muslim lagi. Fama balul maktul, lalu kenapa yang maktul juga masuk neraka? Wah, madlum, padahal dia itu yang dizalimi. Kan yang dizalimi oleh si pembunuh tadi. Maka kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena si yang dibunuh tadi itu juga punya keinginan kuat. Harisan itu kan keinginan kuat. Ya. Aikana aziman ala dalik. Nah, dia punya azam, punya tekad untuk membunuh juga, cuman ya karena kalah saja gitu. Sehingga dia tidak membunuh malah terbunuh gitu. Nah, ini makna secara bahasanya gitu ya. Nah, kita bahas secara penjelasannya, syarahnya. Baik, poin satu. Bayanu makna al-qatil wal maqtul finnar wa hukmu ma syajara baina sahabah. Nah, ini yang masuk ya. Apa makna al-qatil dan apa makna al-maqtul? Keduanya masuk neraka. Maksudnya tadi sudah jelas bahwa keduanya itu berhak masuk neraka. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh. Ya. Jadi sungguh Allah ya telah menyiapkan ya api neraka bagi yang membunuh ataupun yang dibunuh sesama muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fajazauhu jahannam." Bahwa Allah menyiapkan baginya neraka jahannam. Walaysa bilazimin an yujaza khilafan li mu'tazilatil alqa'il biwujubi uqabil asi wa hadha kulluhu fi qitali bi ghairi ta'wilin sa'irin ama qitalus sahabah wa la yatarattabu alaihi ma dzukira li'annahu an istihadin wa dhannin li salahiddin fal musibu minhum ajron wal mukhti'u ajrun wa kulluhum mustahidun musabun wallahu yaghfiru lahum. Nah, ini. Lalu apakah perseteruan antara sahabat ya, Ali dengan Muawiyah ini masuk dalam kategori hadis ini? Ya. Menurut penjelasan kitab ini tidak masuk. Jadi perseteruan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ini karena dua-duanya sama-sama sahabat Nabi ya, ketika sedang ada perselisihan di antara keduanya itu tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa tidak masuk? Kan kedua-duanya sama-sama mengangkat senjata, sama-sama muslim gitu ya.
Karena masing-masing itu ya itu memiliki keinginan untuk lisolahiddin, untuk kemaslahatan agama, bukan keinginan mendapatkan dunia. Nah, itu dari situ tuh. Jadi para ulama berhusnudzon kepada Sayyidina Ali, juga kepada Sayyidina Muawiyah, bahwa persengketaan keduanya itu dalam konteks masalah kemaslahatan agama, bukan mengejar dunia. Itu dari sisi maksud dan tujuan daripada perseteruan itu. Dan memang dalam fikih, ya, di antara sesama muslim kalau mau berseteru, maksudnya berselisih pendapat, atau debat, atau diskusi dengan cara mungkin dengan kalimat yang pedas gitu ya, itu mubah diperbolehkan gitu. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, kan ada perselisihan tuh antara Ansor dengan Muhajirin, ya, terkait dengan siapa sesungguhnya pengganti Rasulullah ketika Rasulullah wafat, menggantikan Rasulullah dari posisi beliau sebagai kepala negara. Itu kan terjadi perdebatan yang sangat sengit dan tajam gitu ya, tajam sekali, sampai Sayyidina Umar kan sedikit naik marah di situ kan. Nah ternyata itu didiamkan oleh seluruh sahabat, dan itu menunjukkan bahwa itu suatu hal yang mubah, boleh gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih dalam konteks sekarang kita kekinian di dalam perusahaan, misalkan ketika kita mau merumuskan sesuatu lalu terjadi misalkan diskusi yang alot sampai ada yang sedikit emosi misalkan karena untuk mewujudkan sesuatu hal gitu ya. Nah, itu hukumnya boleh-boleh saja gitu. Nah, selama tidak ada fisayfihima, selama keduanya tidak mengangkat senjata. Nah, selama dalam ranah untuk berdiskusi, nah, itu suatu hal yang dibolehkan. Karena para sahabat juga saat itu tidak ada yang menolak, gitu kan. Para sahabat kan masih hidup semua, sahabat besar di situ kan, ketika pemilihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini an-niza' atau perselisihan di antara para sahabat juga terjadi. Nah, itu menjadi dalil bolehnya an-niza' di antara sesama kaum muslimin. Tinggal dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah saja, gitu ya. Nah jadi hadis tersebut tidak masuk dalam sahabat ini gitu. Pertama karena memang hadis itu bukan berbicara tentang konflik ini, karena hadis itu kan lebih dulu datangnya, ya kan, datang lebih dulu. Kemudian peristiwa persengketaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah kan belakangan gitu. Jadi Rasulullah dulu itu kan konteksnya masih umum, ya masih umum gitu ya, bukan menanggapi perseteruan ini. Namun ada sahabat Nabi Abu Bakar namanya tadi yang menanggapi perseteruan ini seolah-olah itu merupakan masuk dalam kategori hadis itu, gitu ya. Nah, padahal menurut ulama yang lain itu tidak. Alasannya itu tadi, karena husnudzonnya mereka itu berseteru karena kemaslahatan agama. Kemudian yang kedua, itu karena hasil ijtihadnya masing-masing gitu. Ya, Sayyidina Ali punya ijtihad, ya kan? Sahabat Muawiyah juga punya ijtihad, dan keduanya sudah punya kapabilitas, sudah punya kompetensi untuk beristihad. Ya kan? Nah, yang namanya mustahid disebutkan di sini ya, itu kan kalau dia benar pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Ya kan? Jadi siapa yang salah? Ya bisa jadi salah satunya. Tapi ingat, ketika mereka salah, tetap pahalanya 1. Ya, maka keduanya itu ada sama-sama mustahid dan sama-sama mendapatkan pahala gitu. Yang satu yang benar dapat 2, yang salah dapat 1 gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi ini adalah hasil ijtihad yang berbeda. Mungkin Sayyidina Ali melihat ini ijtihadnya begini, itu yang baik untuk kemaslahatan agama. Sedangkan yang kedua adalah Sayyidina Muawiyah juga beristihad, ini juga termasuk kemaslahatan agama. Namun kemudian ini saling bersengketa gitu. Nah, itu kedua. Nah, yang ketiga, disebutkan di bawah, fahima Abu Bakar annal hadits amun likulli muslimin asman limadatil khilaf. Ya. Abu Bakar juga faham gitu. Hadis yang tadi disampaikan oleh beliau kepada Al-Ahnaf itu maknanya umum, berlaku untuk setiap kaum muslimin. Ya kan, ketika terjadi khilaf. Maka famana Abu Bakar Al-Ahnaf Ibnu Qais min qitalihi ma'ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abu Bakar berusaha mencegah Ahnaf ya untuk menolong Sayyidina Ali atau terlibat dalam perseteruan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Gitu. Tapi Al-Ahnaf lam yuwafiqhu ala dzalik.
Tapi Ahnaf tidak setuju dengan pemahaman Abu Bakrah gitu. Artinya apa? Ahnaf tetap berangkat. Gitu. Ahnaf dalam hadis disebutkan tidak mengikuti pendapatnya Abu Bakrah yang harus berhenti atau tidak menjadi bagian salah satu di antara keduanya. Ahnaf tetap pergi. Nah, Ahnaf tetap mendukung pergi mendukung di barisan Sayyidina Ali gitu. Bal hadara Ali baqi hurbi gitu. Bahkan beliau itu malah hadir dalam apa namanya persengketaan perselisihan yang terjadi di antara keduanya gitu. Nah, jadi kan ini sama-sama sahabat juga ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah argumentasi ya yang disebutkan dalam kitab ini. Artinya apa? Berarti hadis ini konteksnya ya lebih kepada apa? Nah, lebih kepada perseteruan antara dua muslim dalam perkara keduniawian gitu. Ya, misalkan perebutan harta atau mungkin masalah perebutan apa misalkan wanita atau perebutan takhta jabatan gitu ya. Nah, ketika terjadi bentrok antar sesama muslim, maka al-qatil wal maqtul finnar gitu. Tapi kalau misalkan dilakukan oleh para sahabat itu dikecualikan. Tidak masuk dalam kategori di sini karena alasan tadi itu ya. Alasannya adalah tadi apa satu? Yang pertama adalah maksudnya untuk kemaslahatan dunia ya agama, kemudian yang kedua hasil istihad masing-masing ya, di mana istihad itu kan bisa salah bisa benar, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1. Yang ketiga adalah apa namanya ini bukan perkara dunia gitu. Ini apa namanya jawaban daripada kitab ini. Dan mudah-mudahan menjawab, mungkin di antara kita ada yang sedikit bingung gitu. Berarti konteks hadis ini adalah apabila sesama muslim, dua muslim yang saling menghunus pedang atau mungkin senjata lain, bisa parang atau apapun itu, saling berseteru untuk memperebutkan masalah dunia. Itu ya, dalam perkara dunia, itu baru disebut sebagai al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Dan yang kedua, hukmul azmi alal maksiyah. Apa hukum berazam, bertekad bermaksiat? Ya dulu al-hadisu ala anna man azama ala al-maksiyah wa wattana nafsahu alaiha asima ala i'tiqadihi wa azmihi wa ilam ya'malha fa idza amalaha kutibat maksiyatun ukhra. Ya. Nah, hadis ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa orang yang berazam, orang yang bertekad bermaksiat, jadi ada orang yang punya keinginan kuat mau maksiat lah. Dia berazam mau maksiat. Ya. Kemudian dia melakukan menyusun dirinya sendiri untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Maka itu athima, itu berdosa. Ya. Karena apa berdosa? Ala i'tiqadihi wa azmihi, karena dia beriktikad, ya punya iktikad kuat dan juga punya tekad kuat untuk melakukan maksiat tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang nih sudah bertekad kuat melakukan maksiat, bahkan dia sudah wattona nafsahu, sudah mengatur langkah-langkahnya, sudah merencanakan langkah-langkah dan sebagainya, maka itu termasuk sudah masuk dosa. Walaupun wa ilam ya'malha, meskipun dia belum melakukannya. Ya. Nah, kalau dia kemudian sudah bertekad, kemudian sudah merancang strategi untuk melakukan maksiat tersebut, lalu kemudian kalau dia tidak mengamalkan, tetap dosa. Lalu bagaimana kalau dia mengamalkan? Ya, maka kalau dia mengamalkan apa yang sudah dia tekadkan dan sudah dia rencanakan, maka itu juga dosa, tapi dosanya beda. Nah, kutibat maksiatun ukhra, dicatat sebagai maksiat yang lain. Nah, hadis ini kan jelas tadi, ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Dari mana kita tahu bahwa azam yang kuat itu dosa? Itu dari kalimat wal maqtul finnar. Ada kalimat di situ, innahu kana harisun ala qatli sahibihi, gitu. Kan Nabi mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Lalu Abu Bakar nanya, yang bunuh okelah wajar dia bunuh masuk neraka. Lalu kenapa kok yang dibunuh juga sama-sama masuk neraka? Nabi jawab,
Innahu kana harison ala qatli sahibi. Berarti ada keinginan kuat pada dirinya untuk membunuh juga. Tapi kan dia tidak jadi membunuh, malah terbunuh gitu kan. Itu kalimat itu yang disorot oleh para ulama dalam kitab ini, bahwa berarti kalau begitu, kalau dengan demikian orang yang punya itikat kuat untuk melakukan maksiat itu sudah dicatat sebagai dosa. Gitu ya. Karena innahu kana harisan ala qatli sahibihi itu kan masih dalam itikadnya gitu. Ada keinginan kuat untuk membunuh tadi, cuman sialnya dia tetap bunuh saja gitu kan, bukan yang membunuh. Gitu. Berarti yang di garis bawah itu adalah niat kuat dia untuk membunuh seseorang. Dari situlah kemudian disimpulkan, oh berarti orang yang punya azam kuat untuk melakukan kemaksiatan karena membunuh sesama muslim termasuk maksiat kan, dosa besar malah gitu ya. Kemudian dia sudah merencanakan maksiatnya itu, maka dia dosa. Walaupun belum dilakukan. Kalau dilakukan, dosanya beda lagi. Gitu. Nah, hadis ini, kesimpulan hadis ini, itu wala yunafihi ma warada fil hadis akhar. Itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Apa itu? Idza hamma 'abdi bisai'atin fala taktubuha alaihi. Nah, apabila seseorang hamba itu hamma ya, punya keinginan bisai'atin melakukan keburukan, melakukan maksiat, satu maksiat fala taktubuha, maka tidak dicatat ya kan, alaihi atasnya. Nah, itu gimana? Dalam hadis tadi disebutkan punya azam kuat maksiat dicatat dosa. Loh, kok ini ada hadis lain yang mengatakan ya idza hamma 'abdi, apabila hambaku punya keinginan melakukan satu keburukan, maka dia tidak dicatat dosa. Itu. Penjelasannya adalah begini. Li'anna dzalika fi man lam yuwattin nafsahu 'alaiha. Kalau kalimatnya itu beda antara hirson dengan hammun. Nah, beda tuh. Kalau yang tadi itu menggunakan kata hirson. Hirson itu azima. Ya, azama. Sudah punya azam. Bahkan juga sudah punya wattona. Sudah punya rencana untuk melakukan maksiat. Tapi kalau hamma itu belum ada rencana gitu. Belum ada rencana sama sekali. Tidak ada itikat kuat melakukan kemaksiatan itu. Belum. Bal marrat bi fikrihi min ghairi istiqrar. Tetapi itu selintas saja. Kepikiran aja gitu. Kan kadang-kadang kita suka, ada orang suka berpikir, mau juga ya maksiat gitu. Nah, baru selintas gitu. Belum ada keinginan kuat ke sana, belum ada perencanaan gitu. Baru selintas aja. Nah, yang dimaksud apabila baru selintas saja itu namanya hamun, dan ini yang dimaksud tidak dicatat gitu. Kalau dia cuman selintas mau maksiat, ya, yang penting belum diamalkan maksiatnya, maka tidak dicatat sebagai sebuah keburukan atau kemaksiatan. Gitu. Itu kalimatnya hamun tadi. Tapi kalau dia sudah punya niat, sudah berazam kuat, bahkan sudah merencanakan, walaupun belum diamalkan, itu sudah dicatat dosa. Nah, paham ya bedanya ya? Ini. Jadi ada dua ya, model niat ya, niat kejahatan. Niat mau melakukan kemaksiatan. Niat mau melakukan kemaksiatan yang pertama apabila sudah sampai derajat hirson, azama, wawattona gitu. Sudah bertekad kuat, sudah punya rencana ya, bahkan mengatur dirinya untuk melakukan maksiat tersebut, maka itu dosa. Tapi niat yang kedua yang baru sekedar hamun atau marat di fikrihi anggari istiqrar ya, hanya selintas saja di pikiran, belum ada ketetapan hati melakukan maksiat tersebut, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Ya. Itu poin pentingnya ya yang perlu kita pahami. Nah, wa yusammah dzalika hamman wa farqun bainal ham wal azmi ala dawi ma dzukira fi tawdihi kulli minhuma. Nah, jadi bedanya antara al-ham dengan al-azm tadi. Kalau al-hammu itu baru keinginan selintas. Tapi kalau al-azmu itu sudah ada keinginan kuat, tekad dan juga rencana. Nah, ini yang apa namanya, walaupun belum dilakukan itu berdosa. Tapi kalau yang alhamu tadi selama belum dilaksanakan maka tidak dosa. Oke, pahamnya sampai sini ya insyaallah. Baik.
Ini kira-kira ya penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan al-qatil wal maqtul finnar. Intinya bahwa ini adalah nasihat, ya, nasihat kepada seorang muslim eh, terhadap saudaranya yang muslim, ya, bahwa di antara keduanya haruslah senantiasa menjaga untuk tidak saling bersengketa, ya, atau mungkin saling berselisih atau bahkan saling membunuh. Itu larangan yang sangat keras, ya. Kemudian juga yang kedua ini adalah menunjukkan keharuman, ya. Keharuman antara dua muslim itu saling membunuh, saling memerangi, ya, antara satu dengan saat yang lainnya, itu haram hukumnya. Berarti ya, tidak boleh tuh, ya, kita berperang dengan sesama muslim sebenarnya, ya. Walaupun ada nanti fikih bugot, ya. Nah, kalau bugot konteksnya beda, ya. Konteksnya adalah ketika ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mungkin memerangi negara khilafah Islam tentunya, ya, negara yang menerapkan Islam. Dan bugot ini, konsep bugot itu tidak bisa diterapkan dalam konteks negara sekarang, gitu. Karena negara sekarang bukan negara Islam, ya. Nah, jadi ibarat kata menerapkan hukum Islam tidak pada tempatnya. Jadi konteks fikih bugot itu hanya berlaku ketika negara itu menerapkan hukum Islam. Nah, ketika tidak menerapkan hukum Islam, maka tidak bisa disebut sebagai bugot, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kita lo sahabat, peperangan sahabat radhiyallahu anhum, ba'dhum ba'dha, antara satu dengan yang lain, karena anistihadin, itu karena perbedaan istihad, ya. Wa dhannin li salahiddin, dan husnudzonnya itu untuk kemaslahatan agama, bukan untuk mendapatkan dunia, gitu, ya. Maka yang kelima, apa yang terakhir, ya, al-uqab alaman azama ala maksiyati biqalbihi wa watana nafsahu 'alaiha, ya. Maka ada hukuman, ada balasan, ada ancaman siksa bagi orang yang sudah berazam bahkan merencanakan melakukan kemaksiatan, ya. Baik kemaksiatan untuk dirinya sendiri atau kemaksiatan yang melibatkan orang lain, gitu, ya. Nah, ini kira-kira ya kesimpulan daripada hadis yang pertama berkaitan dengan hurmatu keharaman, ya, sesama muslim saling berperang atau saling membunuh. Kemudian hadis yang kedua, ini pendek hadisnya, ya, insyaallah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man hamala alaina silaha falaysa minna. Ini masih nyambung dengan hadis sebelumnya, ya. Bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membawa pedang, ya, maksudnya membawa pedang kepada diri kita, maka bukan termasuk golongan kita. Nah, maksudnya apa sih? Kita lihat, ya. Man hamala alaina silaha ay qatalana. Nah, jadi maksudnya barang siapa yang memerangi kita, muslim nih, sesama muslim, ya, yukhrij ma idza hamalhu lil hirasah li'annahu yahmiluhu lahum la alaihim. Maksudnya adalah yang dimaksud membawa itu bukan membawa pedang yang disarungkan. Ya, karena tradisi Arab waktu dulu mereka itu biasa membawa pedang yang disarungkan. Nah, kalau membawa pedang masih disarungkan, itu bukan dalam konteks hamala ini. Hamala ini maksudnya pedangnya itu sudah dicabut dari dari sarungnya, gitu. Makanya kalimatnya man hamala alainas silaha, gitu. Nah, jadi hamala ala itu artinya membawa pedang dan mencabut dan menghunuskannya. Nah, jadi barang siapa yang menghunuskan pedang kepada kita itu adalah kaum muslimin, ya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan dari kaum muslimin, gitu, ya. Jadi falaisa minna ay laisa muttabi'an li tariqatana aw laisa minal muslimin ini istibahi dzalik, ya. Maknanya alaina itu adalah bukan bagian daripada kaum muslimin. Nah, hadis ini berarti apa? Hadis ini sebenarnya larangan oleh Rasulullah SAW untuk sama tadi saling mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada sesama muslim, ya.
Baik, kita lihat syarahul bayannya. Asyarhul bayan. Baik, yudahu. Baik. Bayanu makna qauluhu laisa minna wa nadha'iruha wa hurmatu hamli silah 'alal mu'min, gitu ya. Jadi penjelasan makna ucapan kalimat laisa minna itu adalah haramnya membawa senjata terhunus terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Tidak boleh kita tuh mengacungkan senjata kepada sesama muslim. Ya. Yudahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis annahu laisa minal muslimin man istahlama qitaluhum wa qatluhum aw laysa muttabi'an tariqatuhum kullu man yahmilu silaha 'alaihim liqitalihim bihi bi ghairi haqqin lamma fi dzalika min takhwifihim wa idkhalu ra'bi 'alaihim wa li anna min haqqil muslim 'alal muslim an yansurahu wa yuqatila dunahu la an yur'ibahu bi hamli silahi 'alaihi li iradati qitalihi au qatlihi. Gitu. Nah, maksudnya adalah jadi Nabi itu menjelaskan dalam hadis ini bukanlah termasuk kaum muslimin orang yang senantiasa menghalalkan meminta dihalalkan untuk saling berperang, ya, ataupun membunuh sesama muslim. Dan ini termasuk tidaklah mengikuti thariqah. Thariqah itu berarti kan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang membawa senjata terhunus kepada sesama muslim, ya, untuk membunuh mereka, untuk memerangi mereka bighairi haqqin, tanpa hak. Oh, berarti ada konteksnya nih, mengangkat senjata boleh hukumnya kalau dengan hak. Misalnya yang dibolehkan mengangkat senjata itu algojo, misalkan algojo hendak menghukum sama muslim yang melakukan pembunuhan, misalkan diberlakukanlah kisos, ya kan? Nah, tentu yang melakukan kisos itu kan algojo, maka algojo adalah orang yang dikasih hak, yang berhak dalam Islam untuk membunuh sesama muslim, untuk menghukum si muslim ini yang telah membunuh orang lain tadi. Gitu, itu berarti dia berhak. Atau mungkin dalam konteks negara memerangi kelompok kaum muslimin juga yang berontak kepada negara Islam misalkan. Maka negara itu dalam konteks ta'dib, ya, melawan bugot, itu boleh mengangkat senjata kepada mereka karena mereka pun mengangkat senjata. Nah, ini ada beberapa kondisi yang memang itu berhak itu dibolehkan. Nah, tapi kalau tanpa ada alasan yang syar'i, tidak boleh. Ya, sesama muslim, sesama mukmin saling mengangkat senjata atau saling melakukan pembunuhan atau berperang di antara mereka. Gitu, ini tidak boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena hak muslim justru adalah harusnya saling menolong dan berperang bersama-sama melawan musuh yang sama. Itu, memerangi orang-orang kafir misalkan dalam perang. Bukan justru sesama muslim. Ya, nah kalau kita lihat konteks sejarah, makanya ya kaum muslimin itu sebenarnya ketika bersatu itu kuat, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Kekalahan kaum muslimin itu selalu, ya, kalau kita lihat sejarah ya, selalu disertai dengan pengkhianatan dari kaum muslimin itu sendiri, gitu ya. Contoh misalkan ketika Baghdad, ya, Baghdad itu kan di pusat pemerintahan khilafah Islam waktu itu dari Bani Abbasiyah. Itu kan hancur luluh lantak karena serangan tentara Mongol. Ternyata kenapa bisa dikalahkan? Karena pengkhianatan dari orang muslim yang itu memiliki posisi yang tinggi di dalam khilafah Abbasiyah di Baghdad itu. Tidak tanggung-tanggung seorang perdana menteri dan seorang mufti yang berkhianat kepada khalifah waktu itu. Maka menyebabkan kaum muslimin itu kalah karena pengkhianatan. Ya, banyak, termasuk juga runtuhnya khilafah Turki Utsmani itu juga karena pengkhianatan daripada kaum muslimin itu sendiri, gitu. Nah, jadi rata-rata kalau kita lihat kalahnya kaum muslimin itu karena pengkhianatan kaum muslimin. Dalam perang sekarang juga sama, misalkan ya, Palestina misalkan, apa kok masih dihancurkan, dibombardir, di genosida, ya karena memang pengkhianatan penguasa muslim yang memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Padahal kan itu hukumnya haram. Ya, memberikan jalan kepada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, ya. Dimanapun tepatnya. Ya, baik. Jadi di situ maksud daripada hadis ini. Nah, kalau kita turunkan berarti hadis ini juga mengandung makna tidak boleh kita itu mengancam sesama muslim. Nakut-nakutin, ngeprank-ngeprank, itu tidak boleh itu.
Misalkan dengan menakut-nakuti teman kita dengan sesuatu yang berbahaya, apakah dengan pisau, dengan pulpen, ujung pulpen yang tajam, atau dengan ulat, atau dengan ular-ularan gitu ya. Berarti kan mengancam keselamatan kaum muslimin yang lain. Nah, itu hukumnya haram atau tidak boleh. Ya, kita menakut-nakutin sesama muslim. Yang mungkin sekarang lagi ngetren ngeprank misalkan ya, ngeprank, membuat orang takut, membuat orang panik, membuat orang malu, nah itu tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Itu. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kadang ya, zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang suka ngeprank ya, sesama muslim ngeprank. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim sejati itu adalah apabila orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari dirinya, apanya, dari lisannya dan dari tangannya. Ya, artinya apa? Lisan kita dijaga, ya, jangan sampai kemudian menyakiti perasaan kaum muslimin yang lain, kan? Atau juga tangan kita juga dijaga, jangan sampai tangan kita usil membuat kaum muslimin yang lain menjadi tersakiti atau bahkan terzalimi gara-gara tangan kita. Ya, ini waqatu rahimakumullah, insyaallah hadis pendek tapi maknanya dalam sekali. Baik. Jadi kesimpulannya apa dari hadis ini? Yang pertama adalah tahrimu qitalil muslimi wa tasdidu fihi. Haram hukumnya memerangi kaum muslimin atau membunuh kaum muslimin atau mempersulit kaum muslimin. Nah, menakut-nakut wa tasdidu fihi. Nah, tidak boleh hukumnya ya. Yang kedua adalah man haqqal min hakil muslim, apa? Termasuk hak seorang muslim alal muslim dengan muslim yang lain, ayan surahu, itu menolong. Justru kita tuh harus menolong sesama muslim ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kita bantu untuk sesama muslim, ya kita lakukan ya. Jangan sampai kepedulian kita itu berhenti ya. Nah, makanya bagus ya teman-teman tidak lain itu melakukan rutin ya, mengumpulkan donasi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Bagus. Jadi itu bukti daripada upaya kita menolong sesama muslim. Maksudnya jangan sampai ada perasaan tidak simpati, tidak empati dari hati kita terhadap kaum muslimin yang terdolimi, gitu ya. Di mana saja, mau di luar negeri, di Palestina, atau di mana saja, atau mungkin di lingkungan sekitar kita, atau tetangga kita misalkan. Nah, ada tetangga kita yang butuh pertolongan, kita bantu. Ya, nah, perlu juga tuh masyarakat atau orang-orang yang tinggal sekomplek itu punya komitmen saling menolong misalkan. Ya, saling menolong di antara mereka, gitu ya. Karena itu bagian daripada hakul jiwar. Ya, hakul jiwar itu hak bertetangga. Ya, hak bertetangga itu kan ada banyak ya. Di antaranya adalah mengucapkan salam. Ya, kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ifsahu salam, meramaikan salam. Yang senantiasa salam itu sudah mulai ditinggalkan misalnya. Ya, kalau ketemu cuma hey, assalamualaikum, atau hai, atau apa gitu ya, ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak berfaedah. Tapi kalau ucapan salam kan saling mendoakan. Nah, salam, kemudian juga saling mengunjungi ketika ada yang sakit dikunjungi, ketika ada yang perlu pertolongan kita bantu.
Halo? Ya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Terputus ya? Iya Ustaz. Tadi nge-freeze terus bentar. Saya dari tadi berarti ngomong sendiri nih. Enggak. Pantesan kok tiba-tiba Jimitnya hilang ini. Ya, sampai mana terakhir kita? Tadi teh. Sampai komitmen masyarakat untuk saling menolong. Laisa minal muslimin kullu man yahmil sila alaihim ya. Sampai situ tadi ya. Iya, betul. Hadis itu. Ya. Jadi yang terakhir an-nahyu anit takhwifil muslim ya. Hadis itu juga mengandung larangan nakut-nakutin kaum muslimin. Atau wa idkhali ra'bi ala qulubihim, memasukkan rasa takut ya pada hati-hati kaum muslimin. Tidak boleh itu ya, nakut-nakutin. Kemudian dengan ngeprank istilahnya seperti itu ya, sesama muslim itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, maka hati-hati teman-teman, walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi bercanda ini membawa resiko gitu ya. Jadi kita tidak tahu kondisi hati, kondisi kesehatan teman kita. Khawatirnya misalkan sedang sakit jantung atau sedang tidak baik-baik saja, kemudian kita prank dia karena alasan ulang tahun misalkan, nah naudzubillah ya, jangan sampai ya, kemudian menyebabkan nanti dia terkejut dan kemudian takut betulan dan terjadi trauma. Itu terjadi ya, sempat viral di media sosial. Ada seorang anak perempuan gitu ya, sekolah, dia ulang tahun, kemudian di-prank sama teman-temannya bahwa dia tuh dituduh mencuri jam tangan di ibu guru. Lucunya ibu guru ikut-ikutan lagi, ikut-ikutan ngeprank muridnya ini. Ya, akhirnya anak itu stres, ya nangis gitu ya, karena dituduh mencuri jam tangan gurunya sendiri gitu, dan gurunya ikut-ikutan ngeprank gitu. Mungkin niatan mereka bercanda, setelah itu baru kemudian mereka minta maaf, tapi tetap trauma, sudah terjadi trauma pada diri anak itu, sampai kemudian dikabarkan sakit, masuk rumah sakit dan wafat dan meninggal. Nah itu akibat ini. Padahal Rasulullah sudah jauh-jauh hari ya melarang hal itu gitu. Kita tuh tidak boleh ngeprank-ngeprank, nakut-nakutin sesama muslim atau memasukkan rasa takut pada diri kaum muslimin. Ya kadang-kadang iseng gitu ya, kalau kita jalan malam gitu ya, kemudian di prank ya dengan model pocong apa itu terjadi. Mungkin orang bikin konten atau apa itu, tapi tetap itu hal yang tidak boleh ya. Dalam misalnya saking Islam itu menjaga keamanan, keselamatan sesama muslim gitu. Bahkan hal yang sifatnya dianggap bercanda pada saat ini itu tetap dilarang gitu. Ini tentu ya, karena wahyu yang berbicara, ada efek, ada akibat yang buruk ketika itu dilakukan. Itu terjadi dalam kisah seorang anak kecil tadi ya, yang diprank oleh teman-teman dan juga gurunya sehingga menyebabkan dia sakit sampai kemudian meninggal. Ya tentu kalau meninggalnya ini qada Allah, tetapi prosesnya itu kan dari peristiwa nakut-nakutin ini gitu ya. Dulu juga teman Al-Fakir di UIN ya, UIN itu kejadian juga gitu, ada teman itu dia di UIN Bandung ya, di Jakarta, ada kisah seorang mahasiswa yang kemudian ulang tahun, kemudian dijailin sama temannya, diambil sepatunya satu, dilempar ke danau gitu. Dan kemudian si anak ini lompat ke danau, ngambil sepatunya, dan dia tidak bisa berenang. Nah, ketika tidak bisa berenang, dia minta tolong sama temannya ikut nyemplung untuk menolong temannya. Nah, teman yang mau nolong juga nggak bisa berenang juga. Jadi akhirnya dua-duanya meninggal. Itu gara-gara iseng itu gitu. Dan ternyata kenapa si temannya ini mau menyemplung ke kolam ngambil sepatunya, karena sepatu yang dilemparkan ke danau itu adalah sepatu hadiah dari orang tuanya, hadiah dari ayahnya, hadiah ulang tahunnya. Tapi itu sangat disayang sekali di situ. Itulah ya hanya niatnya ngeprank, niatnya bercanda, tapi berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Nah, ini ya, dalam Islam itu sudah dilarang, tidak boleh. Ya, bahkan kita ngumpetin pensil teman saja, alat tulis teman saja nih hanya untuk bercanda, itu juga tidak boleh. Nah, karena kita mungkin niatnya bercanda, tapi teman kita mungkin itu serius, gitu kan, serius sekali, gitu kan, sehingga dia menjadi panik karena butuh dengan pulpen itu dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, masya Allah sudah cukup ya. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua masih ada kaitannya, adalah hadis yang berkaitan dengan ancaman dari Rasulullah SAW kepada kita agar kita tidak menyakiti
tidak membunuh, juga tidak menakut-nakuti sesama muslim gitu ya. Justru yang harus dilakukan adalah kita harus menolong sesama muslim, membantu mereka, memudahkan urusan mereka gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya dibuka sesi pertanyaan untuk dua orang penanya. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, baik berkaitan dengan materi atau jika rekan-rekan ada ingin sesuatu yang ingin ditanyakan ke Ustadz, jika bisa jawab, silakan segera dijawab. Bisa lewat open mic atau ketik di kolom chat. Silakan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sana hujan lah. Di tempat saya terang benderang. Ini baru hujan nih. Tadi mah panas sekali. Ustaz, saya mau nanya. Ya, silakan. Oh ya, monggo Bu Ani. Insyaallah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ustaz, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Allah jaga Ya Ustaz, semoga. tadi Ustaz kan ini sampaikan kalau itu kalau ada dua orang muslim saling membunuh untuk urusan dunia, maka keduanya masuk neraka gitu ya Ustaz. Nah, kalau seandainya ada kayak diri kita tuh terancam gitu karena ada mungkin kayak kasus begal gitu ya Ustadz ya. Terus yang akhirnya juga menjurus itu pada nyawa gitu kan. Terus ada kita melawan gitu. Itu gimana Ustadz kalau yang seperti itu gitu? Ya, baik. Jadi tadi itu kan sebenarnya konteksnya, hadis itu kan berbicara tentang kedua orang muslim yang memang sama-sama ingin punya keinginan membunuh gitu ya. Dalam konteks bahwa mungkin ada perseteruan, perselisihan yang berkaitan dengan masalah dunia, gitu ya, masalah duniawi. Itu. Nah, lalu bagaimana jika ada seorang muslim yang mencoba membela diri dari begal atau perampok gitu ya. Lalu kita mengangkat senjata ya, dan tentu kita tahu yang begal itu misalkan muslim juga gitu kan. Nah, kita membela dan ternyata bisa jadi dua kemungkinannya. Yang pertama yang membelanya itu yang meninggal, atau dia bisa membela diri dan melawan, membuat musuhnya tuh kalah gitu. Nah, ini tentu berbeda ya. Itu ada hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa yang dibunuh karena membela hartanya, membela kehormatannya, membela keluarganya, membela agamanya, maka itu termasuk mati syahid. Nah, kalau sudah ada ungkapan mati syahid, berarti kan itu dimuliakan, ya, bahwa orang yang membela harta dia, misalkan ketika ada pembegal, pencuri, perampok, kalau dia membela diri, ya, kemudian yang membela ini meninggal, maka syahid. Berarti kalau demikian, berarti ini hal yang dipuji oleh Rasulullah. Berarti hal ini boleh ketika kita ada ancaman kepada diri kita, lalu kita melawan. Nah, kalau kita meninggal kita syahid, kalau musuh yang meninggal berarti ya nggak salah gitu. Justru itu hal yang harus dilakukan. Itu bukan diam saja, ya kan? Membela kehormatan, apalagi kehormatan keluarga, kehormatan diri kita, kemudian harta yang kita miliki, gitu ya, atau juga agama gitu ya, ini boleh. Jadi meninggalnya kita saja dapat pujian dari Rasulullah, berarti melawannya itu berarti hal yang boleh. Apakah nanti lawannya kalah sampai kemudian meninggal lawannya, insya Allah tidak masuk dalam kategori hadis ini. Bukan al-qatil wal maqtul finnar tadi, bukan gitu. Karena dia konteksnya bukan sama-sama punya keinginan membunuh untuk memperebutkan sesuatu yang memang itu masalah dunia. Tapi kalau ini adalah membela, itu ada hadis lain yang membolehkan kita membela diri ketika harta kita akan diambil, akan dirampok atau dicuri dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti proses pembelaan itu adalah hukumnya boleh, bukan malah diem gitu kan. Silahkan mau yang mana kita tawarin gitu. Ada di tasnya masih ada nih Pak, mau nggak gitu. Apalagi begal itu kan disebut begal itu kan karena yang diserang, yang diincar oleh dia tidak hanya harta,
Ya, begal itu kan dia mengambil harta juga bisa mengambil nyawa, menghilangkan nyawa maksudnya. Itu namanya begal. Dalam bahasa Arab atau dalam konteks fikih Islam disebutnya qat'ut turuq, ya, orang yang memutus perjalanan. Dan hukuman dari begal untuk begal itu dalam Islam berat sekali gitu kan. Satu hukuman mati memang, tapi sebelum dimatikan hukuman itu mereka dipotong tangannya dan kakinya secara menyilang, ya. Lalu setelah itu disalib, coba disalib biar jadi peringatan bagi begal-begal yang lain gitu sampai mati gitu. Memang terlihat sadis gitu ya hukumannya, tetapi justru mereka lebih sadis sebenarnya, ya. Mereka ngambil harta plus juga menghilangkan nyawa. Nah, ini untuk menimbulkan efek jera, ya, efek jera kepada para pelaku begal, ya. Jadi tidak dibenarkan kalau kita misalkan terancam nyawa kita, harta kita, kita malah pasrah gitu ya. Ya lawan saja. Atau urusan meninggal tidaknya kan itu urusan Allah. Artinya bahwa yang penting secara syariatnya kita sudah melakukan upaya pembelaan diri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mungkin bisa Baik, menjawab baik. dari pertanyaan Ibu Ani. Silakan untuk satu orang penanya lagi, kita open mic atau tap di kolom chat ya. Satu orang penanya lagi, silakan. Aisyah udah ini megang PDF-nya yang 3 belum jadi 3? Udah ya? Yang 3, ya nanti saya coba share saat ya. Mungkin yang itu bukan gitu. Kalau yang 2 saya udah, 1-2 udah. Oh ya udah saya share nanti ya. Barangkali teman-teman ada yang mau baca duluan. Ya, sepertinya belum ada yang bertanya nih Ustaz ya. Mungkin saya Nah, yang nggak apa-apa, silakan. Cukup. Ya, cukup apa saya yang nanya Ustaz? Oh, boleh. Iya. Silakan. Tadi sebenarnya di hadis yang pertama Ustaz, untuk yang hukum bertekad dalam maksiat itu konteksnya masih nyambung sama yang haram saling membunuh di antara muslim itu ya Ustaz. Memang sudah jadi pembahasan yang berbeda gitu. Yang pertama yang berniat untuk maksiat ya. Yang hukum berazam dalam maksiat. Karena ini kan pertama haramnya saling membunuh di antara muslim. Nah, di situ hadis seperti hadis kedua hukum bertekad, hukum berazam dalam maksiat, terus hadis barang siapa yang bawa pedang maka bukan termasuk kita. Ini 3 apa 2 pembahasan harus? Sebenarnya 2 hadis. Oh, 2 hadis. Nah, yang berkaitan dengan azam bermaksiat itu ada di hadis yang pertama tadi. Karena itu Rasulullah menanggapi pertanyaan Abu Bakrah, ya kan? Oh iya. Jadi Abu Bakar kan nanya, kan kata Nabi begini, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh ataupun yang dibunuh kan keduanya masuk neraka. Abu Bakar nanya, ya, kalau yang membunuh oke lah masuk neraka, masuk akal gitu. Lalu kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Itu pertanyaan. Nabi mengatakan, innahu kana harisan ala qatil sahibi. Karena yang terbunuh juga itu sebenarnya punya keinginan kuat untuk membunuh lawannya gitu. Nah, kalimat harison, keinginan kuat membunuh itu berarti punya keinginan untuk melakukan maksiat, ya kan? Punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, harison keinginan di sini maknanya beda dengan alham tadi disebutkan. Kalau harison itu sudah ada al-azmu di dalamnya, ada azam, ada rencana untuk melakukan kemaksiatan. Jadi sudah punya keinginan kuat, kemudian dilakukan ditunjukkan dengan adanya rencana, maka itu sudah masuk dosa tuh. Tapi kalau sekedar alhamu itu baru sekedar pikiran selintas, ya, marrofikruh, ya. Jadi pikiran yang selintas, belum ada iktikad kuat, belum ada rencana. Nah, ini belum termasuk dosa. Kecuali kalau sudah diamalkan keinginan dalam
pikiran tadi itu, yang selintas tadi itu baru dosa. Sedangkan kalau harison, al-azmu untuk melakukan maksiat, walaupun masih dalam pikiran, tetapi sudah dosa itu. Apalagi kalau sudah diamalkan, double dosanya. Dosa memikirkan, beretikat untuk bermaksiat itu dosa, ditambah dosa melakukan amalnya tadi. Gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kalau alam bisawab, insya Allah untuk pekan depan rekan-rekan kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan mendekati Idul Adha. Nanti insya Allah Al-Ustaz akan membahas tentang Idul Adha juga. Silakan juga teman-teman kalau misalkan ada rencana Idul Adha ini mau dikupas tentang apanya gitu ya. Mungkin bosan tentang fikihnya atau hukum-hukumnya karena teman-teman udah sering gitu. Nah, nanti silakan untuk diusulkan di grup kajian pekan. Allah alam bisawab, terima kasih. Marilah kita tutup. Boleh tanya nggak sebentar Ya, silakan Bu. yang terkait Idul Adha. Tat, kalau di tanggal 9 Dzulhijjahnya itu kan ini apa namanya hari Arafah ya. Nah, terus kita tuh yang sedang sedang di tanah suci gitu ya, Tat ya. Kan memang disarankan untuk saum gitu ya. Selain itu ibadah apa lagi gitu, Tat, apa mengiringi waktu-waktu Arafah itu gitu. Punya yang pengen ditanya itu juga sih kalau temanya terkait dengan Idul Adha. Ya, siap insya Allah nanti. Kita siapkan, rekomendasikan amal apa yang bisa kita lakukan di hari Arafah ya. Selain kita melakukan saum Arafah. Gitu ya. Ada amalan lainkah yang dicontohkan oleh Rasulullah atau mungkin direkomendasikan oleh para ulama agar kita bisa amalkan di hari Arafah tanggal 9 itu. Insya Allah. Insya Allah Bu, syukuran. Jazakumullah khair. Ya, standar. Baik, terima kasih masukannya untuk banyak ya. Insya Allah nanti akan ya, Ustaz. Allah alam bisawab, terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz. Baik.